Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kalau Anda mengikuti, kita sudah sampai pada bab 5 saat ini. Dalam bab 5 ini, penekanannya adalah membicarakan tentang filsafat Pancasila dalam kaitannya dengan keilmuan dan perguruan tinggi. Nah, saya akan mulai dengan mengapa filsafat itu menjadi penting. Pertama, oleh karena filsafat itu adalah induk dari semua ilmu pengetahuan, dan mendasari menjadi pokok-pokok dasar dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu harus dipelajari dengan mempergunakan akal pikiran manusia, sehingga oleh karena itu, untuk mempelajari ilmu pengetahuan, diperlukan manusia-manusia yang memiliki kemampuan di atas rata-rata manusia pada umumnya, manusia biasa, karena diperlukan tingkat kecerdasan dan kepribadian yang jauh lebih baik. Nah, mengapa ilmu pengetahuan itu penting? Di setiap negara dibutuhkan ilmu pengetahuan. Karena setiap negara ingin memajukan negaranya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negaranya yang memiliki ilmu pengetahuan yang lebih tinggi daripada manusia-manusia lain pada umumnya. Di setiap negara, dimanapun di dunia, ilmu pengetahuan itu merupakan objek kajian utama yang dibebankan penyelenggaranya pada institusi yang disebut dengan perguruan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi mengemban suatu tugas untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada warga negara yang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi itu agar memiliki pengetahuan yang lebih daripada warga negara lain pada umumnya. Warga negara yang belajar di dalam perguruan tinggi yang mengajarkan atau tempat diberinya, tempat dibudayakannya ilmu pengetahuan itu adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa adalah orang-orang yang terpilih untuk mempelajari ilmu pengetahuan di perguruan tinggi, bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan hanya untuk kepentingan keluarganya, tapi untuk kepentingan masyarakat, warga negara lainnya, dan negara bangsanya. Karena itu tidak salah dikatakan suatu negara bangsa yang maju adalah suatu negara bangsa yang ilmu pengetahuannya maju dan memiliki warga negara yang memiliki ilmu pengetahuan untuk melaksanakan tugas-tugas memajukan masyarakat, bangsa, dan negara selain diri dan keluarganya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kaitannya dengan filsafat. Sudah dikatakan tadi, filsafat adalah induk dari semua ilmu pengetahuan. Karena filsafat memberikan pemahaman dasar bagi manusia bagaimana mempergunakan akal pikiran yang dimilikinya untuk mempelajari segala sesuatu pengetahuan yang diperlukan di dalam kehidupan umat manusia, di dalam alam kehidupan di dalam alam kehidupannya masing-masing. Nah, kita melihat di sini kaitannya
dengan kewajiban dari para siswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dengan mendasarkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu mengerucut ke dalam cabang-cabang ilmu pengetahuan yang masing-masingnya juga membutuhkan filsafat sebagai dasar bagi tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan itu. Ilmu pengetahuan berkembang dari hal makro dalam filsafat ke arah hal yang mikro dalam cabang-cabang ilmu pengetahuan. Nah, di sini kita melihat mulai melihat kaitan antara filsafat dan ilmu pengetahuan serta objek dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan secara mikro berarti menggunakan filsafat, akal pikiran, sistematika, cara berpikir, dan sebagainya yang kemudian diaplikasikan kepada bidang-bidang yang lebih mikro di dalam kehidupan manusia yang jadi objek kajian dari ilmu pengetahuan itu. Suatu ilmu pengetahuan tanpa didasari oleh suatu filsafat yang kuat, maka dia bukan ilmu pengetahuan. Jadi contohnya, ilmu pengetahuan teknologi pasti didasari oleh filsafat tentang teknologi. Kalau ilmu pengetahuan yang hanya mempelajari teknik tanpa didasari oleh pengetahuan, tanpa didasari oleh filsafat, maka itu akan disebut sebagai knowledge, pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan. Nah, di dalam bab 5 ini, Anda diperkenalkan dengan bagaimana sistematika dan struktur berpikir filsafat, dan itu perlu Anda pahami untuk bisa memahami mengapa Anda harus mengembangkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, cita-cita yang dari lahirnya masyarakat bangsa Indonesia, negara Indonesia, agar supaya betul-betul terimplementasikan di dalam kehidupan, tumbuh dan berkembang sepanjang masa, oleh karena dia ditumbuh dan dikembangkan oleh filsafat yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh warga negaranya, yang gunakan akal pikirannya untuk mengembangkan semua pengetahuan yang diperlukan agar semakin tumbuh, kembang, dan luas. Jangan lupa kembali lagi tadi bahwa ilmu pengetahuan dibutuhkan oleh negara, dan karena itulah negara mendirikan institusi-institusi ilmu pengetahuan termasuk perguruan tinggi, di mana Anda sebagai mahasiswa menjadi warga utamanya yang diharapkan untuk mengembangkan objek kajian yang Anda pelajari dengan tetap mengembangkan agar saya itu bermanfaat dan berguna, bukan hanya untuk diri Anda sendiri, keluarga Anda, tapi juga untuk masyarakat, bangsa, dan negara Anda. Pancasila dikembangkan, tadi saya kemukakan, dan di awal-awal pada bab-bab sebelumnya dijelaskan bagaimana tumbuh berkembang dan dari tadinya menjadi suatu ide dasar bagi pembentukan negara merdeka Indonesia yang lepas dari penjajahan menjadi negara yang berdiri sendiri. Dan Anda jangan lupa, sejak berdiri negara Indonesia pada tahun 1945, Indonesia itu menjadi negara pertama di dunia yang menjadi negara merdeka setelah Perang Dunia Kedua dengan kekuatannya sendiri, dengan memanfaatkan peluang-peluang yang diberikan oleh sejarah. Nah, karena itu negara Indonesia lahir dalam suatu bentuk penciptaan, pembentukan negara secara modern, bukan lagi negara yang dibentuk dalam cita-cita peradaban masa lampau, tapi sudah dibentuk
dalam suatu ide, gagasan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, modern, diarahkan ke masa depan. Nah, ini membutuhkan pengetahuan warga negaranya yang diharapkan memiliki kemampuan lebih, ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pancasila bukan barang bukti. Dia merupakan suatu ide yang hidup, gagasan yang hidup, yang selalu terus berkembang agar supaya bangsa dan negara Indonesia semakin maju, mampu bertahan sepanjang masa dengan mempergunakan ilmu pengetahuan yang didasarkan oleh pemikiran-pemikiran dasar, filsafat, yang mendorong manusia untuk selalu mempergunakan akal pikirannya, memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, memanfaatkan kelebihan kepribadian yang dimilikinya untuk memberi sesuatu bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Saya ingin menyisipkan sedikit bahwa Pancasila itu pada hakikatnya merupakan filsafat dari negara. Jadi akan berbeda dengan pemahaman umumnya tentang filsafat. Filsafat ilmu pengetahuan, saya sudah katakan tuh objek kajiannya ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai objek kajian, dia akan menjadi objek kajian ilmu pengetahuan. Dia akan menjadi filsafat yang mendorong, memajukan, mengembangkan warga negara, masyarakat, bangsa, dan negara ke arah yang diinginkan oleh cita-cita didirikannya negara Indonesia merdeka ini. Jangan lupa, dalam filsafat kita mengenal juga apa yang disebut dengan antropofilsafat. Filsafat manusia. Artinya, filsafat manusia itu memandang manusia sebagai suatu totalitas. Dari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, itu disebut sebagai teosentrisme di dalam filsafat. Kemudian manusia sebagai makhluk biologi disebut dengan biosentrisme di dalam filsafat. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial disebut sebagai sosiosentrisme, dan manusia sebagai manusia apa adanya yang disebut anthropocentrisme. Jadi pada dasarnya filsafat, ilmu pengetahuan dikembangkan bagi kepentingan dan kemajuan manusia. Bukan tanpa batas, karena kita mengetahui akal pikiran yang dimiliki oleh manusia itu juga ada batasnya. Karena itu ilmu pengetahuan juga ada batasnya. Banyak hal di dalam kehidupan manusia yang dibutuhkan oleh manusia, tapi belum bisa dijawab dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Nah, di situ sekali manusia dihadapkan pada hal-hal yang bersifat supranatural, yang di dalam pengertian sehari-hari itu bagi orang beragama sering dikaitkan dengan faktor keimanan. Jadi batas dari ketidaktahuan ilmu pengetahuan harusnya diisi oleh keimanan yang semakin memperkuat keteguhan manusia untuk menemukan hal-hal yang baru di dalam ilmu pengetahuan, termasuk hal-hal yang baru di dalam mengembangkan kehidupan bangsa dan negaranya. Kita sudah memiliki bangsa negara Indonesia yang diorientasikan, dicita-citakan sebagai bangsa yang maju, modern, menciptakan arah kehidupan yang semakin baik dan semakin baik di masa depan, bukan semakin mundur, bukan semakin hancur, gitu ya. Nah, untuk itu kita memerlukan pemikiran-pemikiran dasar yang sudah ada tentang kehidupan negara yang di dalam negara kita diuruskan sebagai Pancasila untuk terus dikembangkan, dihidupkan. Jangan hanya dijadikan pajangan, jangan hanya dijadikan hafalan, tapi dihidupkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga berkembang
menjadi suatu kehidupan nyata dari perwujudan cita-cita kehidupan bangsa Indonesia yang diinginkan, yang diamanatkan oleh para pendiri nenek moyang kita di masa lalu. Sehingga kejayaan masa depan Indonesia itu banyak tergantung pada hasil pikiran kita sekarang ini, dan di waktu yang datang tentu para mahasiswa diharapkan bisa mengambil alih semua itu untuk memajukan kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kita, dan tentunya juga sesuai dengan keinginan cita-cita warga negara Indonesia di masa depan yang kita gerakkan, kita kembangkan mulai saat ini. Jadi, saudara-saudara sekalian, filsafat Pancasila itu jangan diartikan semata-mata sebagai suatu hafalan. Tapi jadikanlah filsafat Pancasila itu sebagai sesuatu yang menghidupkan gagasan, ide tentang kehidupan yang jauh lebih baik bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita sebagai suatu bangsa dan negara merdeka yang diamanatkan untuk kita kembangkan terus di masa depan menjadi bangsa dan negara yang maju. Ini kira-kira esensi utama dari Anda mempelajari Pancasila sebagai filsafat negara di dalam bab 5 ini. Untuk bisa melaksanakan itu, tentu harus sesuai dengan ilmu pengetahuan, Anda harus mengikuti kaidah-kaidah, prosedur, sistematika, dan cara berpikir yang di dalam ilmu filsafat itu sudah berkembang, sehingga menjadi wujud yang bukan hanya sesuatu yang pragmatis, praktis, tapi juga bisa diterima sebagai suatu bentuk ajaran filsafat. Kita jangan terlena seolah-olah kita selalu ada dalam pertempuran filsafat. Kehidupan berbangsa, bernegara, ideologi yang tumbuh dan berkembang di dunia. Negara lain di dunia ini boleh saja memiliki dasar negaranya sendiri. Mereka bisa mengembangkan filsafat dasar filsafat negaranya sendiri. Mereka bisa memajukan bangsa dan negaranya sendiri. Masa kita tidak bisa? Apalagi kita sudah memiliki modal yang cukup besar, sudah 76 tahun yang lalu diletakkan dasar-dasarnya, sementara bangsa dan negara lain ratusan tahun mereka mengembangkan filsafat dasar negaranya itu dalam berbagai konflik dan bahaya yang mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara itu. Sejarah dunia sudah banyak mencatat bagaimana jatuh bangun negara yang tadinya besar menjadi pecah berkeping-keping semata-mata karena mereka tidak memiliki dan tidak berhasil mengembangkan dasar negaranya, falsafah negaranya untuk tetap bertahan, maju, dan berkembang. Kenapa? Karena warga negaranya tidak berusaha untuk memikirkan, mengembangkan, dan memajukan pemikiran dasar filsafatnya itu ke dalam perkembangan kehidupan dunia yang selalu berubah ke arah semakin maju, dan mereka menghadapi itu dengan kehilangan pegangan. Kita kalau ingin menjadi bangsa yang maju, jangan sampai kita kehilangan pegangan dasar negara yang sudah kita miliki ini. Filsafat membantu Anda untuk mengembangkan dasar negara ini sesuai dengan ilmu pengetahuan yang Anda miliki ke arah kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Selamat belajar. Sekian, terima kasih.